wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Baik lagi bareng aku Cici. Kali ini aku akan ngebahas tentang vaksinasi dan imunisasi. Sebelum ke videonya, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Nah, kali ini pembahasannya insya Allah seru banget tentang vaksinasi dan imunisasi. Pasti banyak banget dari mom semua yang punya anaknya baru ataupun yang udah lama dengar tentang imunisasi atau vaksinasi ini. Tapi kalian tahu nggak sih arti vaksinasi atau imunisasi itu apa? Jadi menurut Wikipedia, vaksinasi atau imunisasi adalah sebuah metode pemberian vaksin kepada tubuh seseorang agar seseorang tersebut kebal terhadap penyakit tertentu. Oh iya, moms tahu nggak sih kalau vaksin itu berasal dari bahasa Latin yaitu vacca yang artinya sapi. Tapi bukan berarti semua vaksin yang dimasukkan ke tubuh manusia itu dari sapi ya moms. Jadi zaman dahulu kala penelitiannya ditemukan virus pada seekor sapi. Lalu dibuatlah vaksin pada sapi yang terkena virus tersebut. Menarik ya moms? Oh iya, vaksin yang beredar di masyarakat yang disuntikan ke bayi kita atau ke kita itu berasal dari mikroorganisme patogen yaitu bakteri dan virus yang dilemahkan di laboratorium. Jadi, mikroorganisme patogen atau virus dan bakteri yang sudah dilemahkan di laboratorium ini, mereka akan tumbuh di tubuh si penerima. Misalnya, aku divaksin mikroorganisme patogen atau virus dan bakteri yang sudah dilemahkan. Maka, virus dan bakteri yang sudah dilemahkan di lab ini akan tumbuh di dalam tubuh aku, dan respon tubuh aku pintar banget nih. Jadi, dia bisa mengenali mikroorganisme patogen tadi yang sudah dilemahkan. Nah, karena sudah dilemahkan, jadi vaksin ini tidak menyebabkan sakit atau biasanya hanya sakit ringan saja. Kuman hidup ini memberikan rangsangan antigenik secara terus-menerus, sehingga timbullah kesempatan untuk memproduksi sel memori. Aku akan taruh arti antigenik di bawah sini ya. Apa sih manfaat vaksin ini? Nanti aku akan jelaskan vaksin-vaksin dasar yang diwajibkan oleh pemerintah dan manfaatnya untuk penyakit apa. Tapi sekarang aku akan jelasin dulu manfaat secara umumnya. Manfaat secara umumnya, manfaat untuk anak yaitu agar anak tersebut tidak terjadi penderitaan akibat cacat atau kematian terhadap penyakit tertentu. Lalu manfaatnya untuk keluarga yaitu meringankan biaya pengobatan di kemudian hari. Jadi kalau vaksin dari sekarang kan kemungkinan untuk terkena penyakit tersebut sangat kecil. Jadi kita bisa hemat biar enggak keluar biaya untuk pengobatan. Lalu manfaat vaksin untuk negara yaitu menyehatkan anak-anak bangsa supaya anak-anaknya sehat dan kuat dan bisa melanjutkan pembangunan negara. Oh iya, orang-orang yang mayoritas di lingkungannya telah diimunisasi, maka orang yang belum diimunisasi akan terhindar dari penyakit tertentu karena imunitasnya telah terlindungi oleh orang yang terimunisasi. Dan adapun pemberian imunisasi ada dengan dua cara, yaitu dengan disuntik dan langsung melalui oral. Dan imunisasi pun ada yang diberikan hanya satu kali, ada juga yang harus diulangi beberapa kali sesuai dengan aturan jadwalnya. Ada beberapa imunisasi wajib dasar yang diwajibkan oleh pemerintah untuk masyarakatnya dari usia bayi baru lahir sampai dengan usia 1 tahun. Dan biasanya vaksin ini gratis di bawah naungan pemerintah seperti di posyandu, puskesmas, dan rumah sakit daerah. Vaksin wajib dasar yang pertama yaitu vaksin hepatitis B atau biasanya aku sebutnya HB0. Nah, setelah bayi baru lahir kan langsung disuntiknya vitamin K nih. Setelah disuntik vitamin K ini, si bayi wajib vaksin imunisasi hepatitis B atau HB0. Biasanya disuntikannya berlawanan dengan suntikan VIT-K tadi. Nah, fungsinya untuk apa vaksin hepatitis B ini? Fungsinya untuk mencegah agar bayi tidak terkena penyakit liver atau hati yang menyebabkan akibat jangka panjangnya yaitu kanker hati. Tapi vaksin ini diulang beberapa kali, jadi bukan hanya satu kali di bayi baru lahir aja. Imunisasi yang kedua yaitu BCG. Kalian udah sering dengar banget kan BCG. BCG panjangan dari Bacteria calmette guerin.
Nah, dia ini bakteri yang dilemahkan yang dimasukkan ke tubuh secara disuntik. Tapi disuntiknya beda nih sama yang lain. Dia itu disuntiknya di bawah kulit atau biasa kita sebut IC. IC singkatan dari intrakutan. Jadi makanya ada bekas suntikannya dan ada bekasnya untuk berkepanjangan. Makanya beberapa dokter menyuntikkan BCG ini bukan di daerah lengan, ada juga yang di daerah paha tapi tetap di bawah kulit. BCG ini fungsinya untuk mencegah agar ini tidak terkena TBC di kemudian hari, dan waktunya diberikan pada usia 1-2 bulan. Jika lebih dari 2 bulan, misalnya bayinya sakit, kan kalau vaksin ini nggak boleh batuk, pilek, dan demam. Disarankan oleh dokter pada usia tertentu, tapi harus cek Pantux dulu. Nah, 2 vaksin tadi biasanya tidak mengakibatkan demam sih ya, Mams. Yang ketiga yaitu DPT, HIB, dan HB, atau kita biasanya sebutnya imunisasi pentavalen. Dan biasanya kalau di posyandu atau di puskesmas nama vaksinnya yaitu pentabio. Tapi efek samping dari penyuntikan ini yaitu adanya demam. Nah, apa fungsinya untuk vaksin pentavalen ini atau DPT, HIB, dan HB? Seperti apa namanya? Ini adalah dari singkatan. DPT itu difteri, P-nya pertusis, T-nya tetanus. Terus HIB itu hemophilus influenza tipe B. Difteria ini penyakit yang disebabkan oleh infeksi yang serius dan terjadinya di hidung dan tenggorokan, itu bisa menyebabkan kematian. Kalau misalnya untuk pertusis, yaitu biasa kita sebut batuk lejan atau batuk 100 hari. Kalau tetanus, yaitu yang disebabkan oleh infeksi dan biasanya mengakibatkan kejang kepada anak. Nah, vaksin pentavalen tadi biasanya disuntikan pada usia 2 bulan. Jadi pas lahir itu kan HB0. Terus pas 1 bulan itu BCG, pas 2 bulan DPT, HIB, sama HB. Nah, HB-nya ini berarti kan HB yang kedua. Yang pertama kan yang pas lahir. Vaksin pentavalen ini diulang setiap bulan sebanyak 3 kali. Boleh di usia 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, atau usia 2 bulan, 4 bulan, dan 6 bulan. Vaksin pentavalen tadi disuntikannya secara IM atau intramuskular, masuknya ke otot, boleh di tangan, boleh di paha, tapi kebanyakan biasanya dokter menyuntikkan di paha, bidan juga biasanya di paha. Selanjutnya vaksin yang keempat yaitu polio. Kalian pasti udah sering banget dengar kata polio. Apa itu polio? Ya, benar, polio itu biasanya dikenal di masyarakat sebagai penyakit lumpuh layu. Jadi jalannya atau kakinya itu seperti lumpuh ya, nggak bisa jalan seperti biasanya. Nah, untuk mencegah kecacatan seperti itu, makanya pemerintah mencanangkan untuk anak bangsanya dilakukan vaksin polio yang dilakukan di tetes. Yang pertama itu pas lahir bareng dengan HB0, terus yang itu masuknya hitungan 0, terus yang pertama bareng dengan pentavalen 1 itu masuk yang ke-1, lalu bareng pentavalen 2 berarti polio kedua, dan bareng dengan pentavalen 3 yaitu polio yang ketiga. Sebenarnya totalnya kan berarti 4. 0, 1, 2, 3. Vaksin dasar yang terakhir yaitu yang kelima adalah vaksin campak. Kalian pasti sering banget dengar penyakit campak, makanya pemerintah menyarankan atau mewajibkan anak-anak bangsanya untuk divaksin campak. Berbeda dengan vaksin yang lain, vaksin campak ini memiliki efek samping demam setelah 3 hari penyuntikan. Makanya tetap harus diberikan obat penurun panas setelah penyuntikan. Dan cara pemberiannya juga sama, disuntik tapi secara SC atau subkutan. Oh iya, aku juga punya buku anak. Di sini tercantum jadwal vaksin anakku lahir, terus dari usia 1 bulan, 2 bulan sampai nanti 18 bulan di sini tercantum. Kalian juga bisa lihat buku hamil. Biasanya ada di buku hamilnya warna pink. Kalau kalian dapat dari bidan, puskesmas atau posyandu atau rumah sakit daerah, itu dalamnya lengkap banget. Di sana ada edukasi ibu hamil, ada juga untuk imunisasi seperti ini. Ada juga KMS-nya atau kartu menuju sehat di sana. Jadi kita bisa lihat kurvanya, berat badan bayi usia segini dengan berat badannya segini normal atau enggak, kurvanya hijau atau enggak. Nah, kalian bisa lihat di situ. Kalau kalian enggak ngerti atau kurang ngerti, kalian bisa tanyakan ke dokter anak kalian atau ke bidan terdekat kalian. Di sini juga nanti ada kolom untuk pengisian vaksinnya biar kalian nggak lupa. Mungkin kalian nanti bisa search di Google, itu banyak
jadwal imunisasi anak seperti ini. Sekian video dari aku, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.